Halo semuanya, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya ya, mata kuliah gambar teknik terapan dari Politeknik Negeri Malang. Saya ada jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil. Nama saya Muhammad Iqbal Muzaki dengan NIM 253 103 0 134 ya. Kali ini di tugas pertama SketchUp yaitu saya diminta untuk membuat ulang seperti ini kira-kira ya, menggambar. Intinya sih menggambar sebuah pos satpamnya ini. Untuk environment-nya atau sekitarnya tuh terserah saya mau bagaimana. Tapi mari kita buat sebisa mungkin semirip dengan yang ada di contoh gambar ini ya. Jadi bisa langsung aja kita ke SketchUp-nya. Di sini saya menggunakan SketchUp template arsitektur. Pakai yang ini ya, arsitektur sentimeter nih. Arsitektural sentimeter. Nah, kita bisa langsung aja buat kalau di gambar ini ada step by step cara membuat pos satpamnya. Dimulai dari pondasinya dulu, lalu ke tembok dan lubang-lubang untuk tempat kusen-kusennya, lalu buat kusen dan pintu, jendela, lalu atap dan seterusnya ya. Kita bisa langsung aja lanjut ke denah atau pondasinya. Ini dimulai dari yang pertama itu 3 kali 3 meter dengan ketebalan tingginya 20 cm. Lalu berikutnya nanti 2 kali 2 meter, ketebalan tingginya 20 cm. Jadi kita bisa langsung ke SketchUp, kita pakai rectangle. Kita perbesar. Kita pakai cm, maka kita masukkan angkanya 300, lalu menggunakan titik koma 300. Kita enter. Ya, ini udah ukurannya 300 kali 300. Lalu kita bisa pakai pull and push ini, push and pull, kita naikkan ke atas 20 cm. Lalu kita bisa pakai offset. Ini sama seperti di SketchUp ya. Sama seperti di AutoCAD kemarin-kemarin yang sudah saya buat videonya. Ini kita kan butuh ukurannya 2 meter ya. Berarti kan kanan kiri itu akan dikurangi 50 cm, maka kita masukkan aja 50 cm. 50. Dia udah menjadi 200 kali 200, langsung kita push and pull ke atas panjang 20 cm. Nah, kalau udah gini kita bisa langsung jadikan dia grup ya. Jadi emang lebih baik kalau kita membuat atau mendesain di SketchUp, setiap flow-nya atau workflow-nya atau step-stepnya itu kita jadikan grup. Jadi akan mempermudah kita untuk di kedepannya ya. Seperti ini pondasi, maka kita klik. Kalau klik sekali gitu, hanya memilih di area yang kita klik. Kalau 2 kali dia akan mengikuti include dengan garis-garis yang di area yang kita pilih. Maka kita pilih lagi untuk ketiga kali. Kita 3 klik baru itu akan menselect semuanya ya yang menjadi satu gitu. Lalu kita klik kanan di dalam area bloknya dan kita make group. Ya. Kalau udah gini kita bisa lanjut ke dindingnya. Kita buat lagi perseginya di atas ini karena kalau langsung kita offset tidak bisa karena ini udah menjadi grup ya. Kita kalau mau edit kita harus klik 2 kali di dalam grup itu, maka kita akan masuk ke mode grupnya itu tadi ya. Jadi harus ya memang seperti itu ya cara kerjanya. Di sini baru kalian bisa mengedit objek-objek ininya. Nah, cara keluarnya kita klik aja di luar areanya. Kalau udah di grup gini kita nggak bisa edit sama sekali ya. Kita harus masuk ke dalam mode editnya tadi itu dengan klik 2 kali. Jadi kita harus sekarang bisa lanjut ke bikin persegian dulu untuk dinding. Lalu kita offset lebar dinding itu 15 cm. Lalu bisa kita push setinggi berapa? Di sini setinggi 2,5 cm. 2,5 meter, maaf ya. 2,5 meter, maka 250 cm. Nah, setinggi ini ya. Lalu kita bisa langsung membuat pintu lubang untuk kusen pintu jendela. Ya, pintu ini gapnya 50 cm, tingginya 2, lebar 1 meter. Jadi ini kita ke sini 50, terus ke atas 200, ke kanan 100, kembali lagi 200.
ini kita bisa pakai push, kita klik lalu kita dorong sampai gambarnya itu berubah ya. Kalau kalian terusin, nah kalau gini nih, ini salah, ini kalian harus ada kayak dia agak glitch-glitchnya gitu ya. Itu nanti kalau kalian klik dia akan menghilang ya. Itu yang benar. Ini saya kira nggak bisa ya. Ya udah. Lalu lanjut kita membuat jendelanya ya. Jendelanya itu gapnya 25 cm ini, tingginya 80 cm. Lalu tinggi lubangnya itu 1,2 meter dengan lebar 1,5. Maka kita bisa langsung gambar aja di tengah sini 80 cm, ke kanan 75, ke atas 120, 150, 120, lalu kembali lagi 75. Nah, ini bisa kita hapus. Sebelum di push atau pull bisa kita copy dulu ya buat ke tempat dua sisi lainnya. Sebelumnya kita pakai garis bantu dulu. Sini ke sini. Nah, ini bisa kita bantu. Kita buat gini. Kita pencet kontrol ya. Kalau nggak dipencet kontrol, dia itu akan ke rotate beneran. Tapi kalau kalian pencet kontrol, itu sama aja seperti mengcopy ya, copy paste. Nah, kita klik di sini, kita buat lagi, lalu kalian copy lagi. Nah, sudah. Di sini bisa kalian push semuanya. Kalian hilangkan. Nah, dia sudah menjadi dinding yang berlubang. Nah, udah ya, ini dindingnya. Ini kita langsung kita jadikan grup lagi. Semuanya make a group. Jangan lupa ya, step-step yang sudah kalian lakukan, maka itu jadikan grup. Biar nanti mempermudah ke depannya. Nah, setelah membuat grupnya selesai, kita bisa membuat kusen sekaligus pintu dan jendelanya. Mungkin kita bisa langsung lanjut. Kita menggunakan rectangle dulu. Kita contohkan di pintu. Saya contohkan di pintu ya. Pakai rectangle, lalu kita pakai offset. Ketebalan kusen tuh 5 cm ya. 5 cm. 5 cm. Nah, bawah ini kan dia ada gapnya juga ya. Harusnya kan kalau pintu nggak ada ya. Ya udah dia itu bolong mah bolong aja gitu ya. Jadi kita bisa pakai kita move ke bawah. Nah, ini bisa kita hapus dulu tengahnya, lalu kita pakai push dari belakang, kita langsung sejajarkan dengan lebar dindingnya ya. Ya langsung otomatis 15 cm. Nah, udah. Langsung bisa aja kita copy kita buat ulang di jendela lainnya. Kita pakai offset 5 cm. Kita hapus. Nah, untuk ini bisa kita copy. Sama seperti tadi cara mengkopinya. Kita arahkan pakai panah, pakai kursor. Salah arahnya. Kita bisa arahkan ini tuh pakai kursor di keyboard ya. Nah, ya seperti itu. Ini kita ketebalan bisa langsung aja. Ya, sebenarnya tadi bisa langsung di pull juga ya, langsung di copy, jadi nggak dua kali seperti ini. Nah, saya tuh maunya setiap kusen dan jendela kusen pintu itu berbeda grup ya, kalau saya itu maunya. Jadi ini kusen-kusen aja, semua kusen nggak apa-apa dijadiin satu grup. Kita make a group, lalu pintunya kita akan beda grup nanti. Jadi kita saya lanjutkan ini ke pintu, sama seperti kusen kita pakai rectangle dulu, lalu kita push ke depan. Ketebalan pintu itu sekitar 4 cm ya, 4 cm. Ini kita bisa grupkan, kita grup. Lalu yang di jendela juga, kalau jendela tuh nggak usah di push ya, kita tinggal ambil tengahnya sini, tengah garis, lalu kita klik, semuanya digituin saja. Ini lebih cepat ya daripada kalau di copy, kalau kayak gini. Nah,
Ini bisa saya grup-grupkan semua. Make group. Nah, sudah selesai. Kita bisa lanjut membuat apa ini namanya ya, gentengnya ya, atapnya dengan kelebaran 3,5 cm ya kelilingnya, 3,5 meter senti dengan ketinggian 1,5 meter. Kita bisa buat dulu di atas ini, kita pakai rectangle, kita tutup, lalu kita offset keluar tuh 75. Nah, yang di tengah-tengah tuh tadi rectangle tadi kita hapus dulu ya. Nah, ini kalau kita ukur tuh, kalian lihat angka di bawah kanan, dia ukurannya udah 350 cm atau 3,5 meter. Lalu kita bisa buat menyilang gini agar ketemu titik tengah, lalu kita naikkan ke atas setinggi 150 cm, lalu kita temukan di setiap titik ujung-ujung perseginya ke tengah ya. Kita buat agar dia tertutup gini. Nah, sudah tertutup, set, selesai seperti ini. Ini sudah selesai atapnya. Kita select semua, lalu kita make a group. Kita lanjut ke cara membuat list planknya ini ya. Dan list planknya itu kalau kalian lihat dia agak miring. Ini ada banyak cara untuk membuatnya. Mungkin saya bisa mencontohkan dengan cara saya ya. Mungkin cara sederhananya aja. Kita buat persegi dulu ke bawah sekitar, dia minta 20 cm. 20 cm. Lalu ke dalamnya 8 cm. Sebenarnya ini bebas ya mau berapa. Saya mau seenaknya saya aja. Ini kita langsung bisa tarik dari sini ke tengah, lalu kalian hapus yang bagian sini. Nah, dia kan udah miring ini ya. Sekarang kita bisa buat pakai volume. Jadi volume itu untuk mengikuti objek yang kita select, mengikuti garis panduan yang kita buat. Jadi kita buat dulu garis panduan agar nanti objek ini bisa mengikuti garisnya itu ya. Kita buat dulu panduannya mengelilingi genteng ini. Kurang-kurang. Keliling, muter. Nah, kalau udah gini, kita bisa select objeknya dulu. Lalu kita pakai follow me, dia ada di tools ini, tools, follow me, di bawahnya push and pull. Kita klik, kita ikutin garisnya. Ini ke double klik tadi ya. Nah, kita klik, nah dia akan mengikuti garis panduannya. Nah, terus memutari. Wah, dia nggak mau ya, nggak mau ketemu, jadi kita harus 2 kali pakai follow me. Follow me. Ini harus ditutup dulu kayaknya. Tuh, follow me terus. Nah, udah, kita bisa hapus pakai eraser garis-garisnya biar ya, dia menyambung ya, jelek kalau nggak ada. Kenapa ada putih-putih? Tapi kalau dari sini nggak kelihatan ya, kenapa itu ya? Cahaya sama ada. Ini hanya error SketchUp-nya mungkin ya, hanya bug-nya, jadi gak apa-apa dah. Kita langsung kita select semua. Belum, kita bikin plafonnya dulu. Kita tarik dari ujung sini ke ujung satunya. Nah, ini plafonnya sudah.
kita select semua, kita make a group. Kalau udah gini, kita bisa lanjut membuat pilarnya. Pilarnya tuh dia dari bawah ke atas dengan ukuran 30 kali 30. Dengan ketebalannya itu 6 cm ini ya, 6 cm. Jadi kita bisa pakai di sini tuh 24 cm, kesininya 6, kesini 30, sana 30, 6, 24. 24. Ini udah terbentuk. Kita bisa langsung push sampai atas. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini ya. Kalau udah, kita bisa pakai copy. Kita tentukan arahnya. Lalu kita ambil tengah, kita copy. Kita copy, lalu copy lagi. Copy lagi. Nah, udah. Itu pilarnya. Kita pilih semua. Cara select seperti ini tuh kamu bisa ditahan shift-nya ya. Jadi kalian sambil tahan shift lalu klik objek berikutnya. Lalu kalian make a group. Udah selesai. Ini bisa kita lanjutkan ke pewarnaan. Jadi saya mungkin bisa langsung ini ya, kita kalau mau pewarnaan itu bisa di dalam sini di kanan default ini ada material. Ini materialnya kita bisa pilih, contohnya brick. Kita pakai brick ini, kita arahin ke pilar ya. Lalu ke glass tuh kalian bisa pakai ini ke kaca. Lalu woodnya itu bisa kalian masukkan ke pintu dan kusen. Nah, temboknya itu kita pakai color biasa ya, color pink. Pink kurang masuk ya. Oke, krem coklat tadi di kepencet wood. Tuh dia menyatu ya, kurang. Krem terlalu orange ya, oke lah, nggak ada warna yang bagus ini kayaknya ya. Lalu kita pakai roofnya kita pilih ini. Untuk bawahnya list planknya mungkin ini ya, bisa lah, kurang masuk ya, oke lah, mungkin seperti ini. Saya masih kurang suka dengan warna dindingnya. Oke, lalu bawahnya fondasi kita pakai stone. Cakep. Kurang gelap, terlalu gelap. Marmer ya? Bukan ini, stone marble, semi granit. Oke, nah ini hasilnya ya, hasil dari SketchUp-nya seperti ini. Lalu kita bisa bikin areanya mungkin itu sekitar 300, 300, 900, 1000 ya itu, 1000 cm itu. Kita buat coba 1000. Nah, lalu kita push 20. Yes. Lalu kita cari titik tengahnya. Nah, kita select semua, kita pindahkan. Ini gimana cara cari tengahnya.
set, udah ketemu. Kita ini kenapa pintu tidak nah, dia udah di tengah. Langsung aja kita hapus. Mungkin bisa kita lebarin dulu 50 30 aja, pakai stun. Lalu kita pakai grass. Ada grass tidak? Ada grass tekstil, carpet fabric, water pattern, water dulu. Pakai aspal mungkin deh, aspal kurang. Oke, pattern tidak dong, sintetis. Nggak tahu ya, saya nggak nemu ini. Dia pakai hijau itu apa ya? Tekstur. Pattern. Ya udahlah, gini aja nggak apa-apa ya. Lalu kita bisa masukkan kalau pohon-pohon dan mailbox, lalu kursinya itu kita ada di komponen sini. Kita pilih komponen sampler. Nah, ini ada banyak ya. Kalian bisa scroll aja. Ini kayak orangnya mungkin kita masukkan Chris, kita taruh sini. Lalu ada mailbox, kita taruh sini. Kita kasih gap. Lalu kursi ini ada pohon nih, besar banget ya, terlalu besar anjir. Apa ini bisa kita kecilkan, pakai ini pakai scale. Kita kecilkan. Oh, dia hanya ada scale dari atas ke bawah. Oh, kita bisa pakai tahan shift. Sudah kayak ini, kita copy di sini, kita copy lagi di sini. Nah, kursi taman mana ya? Ada apa tidak sih kursi? Kenapa saya oh, bench ini. Kita kasih jarak. Cep. Nah, dah. Ini sama seperti mirip seperti di contohnya ya. Sudah oke. Jadi seperti itulah kira-kira tutorial cara mendesain atau membuat pos satpam sederhana di SketchUp ya. Ini adalah tutorial simpel dan cepat. Mungkin kalau kalian kurang memahaminya atau bagaimana, kalian bisa tonton di video lain, orang lain saja ya, yang lebih niat dalam memberikan informasi. Jadi sekian terima kasih dari saya, dan sampai jumpa di video lainnya. Bye.